Saya tertabrak, tidak sadarkan diri, dan mulutnya penuh darah sampai saya tidak melihat ada gigi. Tiba-tiba dia muntah darah banyak sekali. Dahinya bocor, darah keluar dari hidung dan telinga juga. pada 25 Oktober, pada saat itu saya dalam perjalanan pulang dan saya baru bekerja 3 hari di kantor saya yang baru. Biasanya untuk perjalanan pulang saya naik bis dari daerah Semanggi, daerah kantor saya, sampai Gading Serpong, daerah tempat tinggal keluarga kami. Dari perhentian bis di Gading Serpong sampai rumah kami terdapat jarak sekitar 500 meter yang harus saya tempuh dengan berjalan kaki. Dan di 500 meter tersebut terdapat pertigaan yang harus saya seberangi. Pertigaan tersebut telah saya lewati berkali-kali dari sejak SMA, kuliah, dan selama saya menyeberangi sebelum-sebelumnya tidak ada masalah dan tidak pernah ada kejadian apapun di situ. Dan saya selalu berhati-hati ketika menyeberang jalan apapun. Namun tanpa saya sadari ternyata ada mobil yang mungkin cukup kencang atau supirnya tidak melihat saya menyeberang pada waktu itu, sehingga saya tertabrak, tidak sadarkan diri, dan kemudian puji Tuhan yang menabrak bertanggung jawab sehingga saya segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika saya setengah sadar, saya masih diberikan kekuatan untuk menghubungi papa saya. Papa saya mengira bahwa saya ditabrak dan namun tidak terlalu parah karena saya masih sempat menghubungi lewat PA. Saya mengetik dan sempat menelpon. Malam itu kira-kira jam 8 malam, Cika tidak WA atau menelpon saya karena takut saya panik. Tapi saya lihat suami saya terima telepon dan mukanya serius. Waktu saya tanya, dia jawab Cika ketabrak. Kami langsung cepat-cepat ke rumah sakit Carolus yang kebetulan tidak jauh dari rumah kami. Di mobil saya berdoa mencoba menenangkan diri dan masih berpikir bahwa keadaannya tidak terlalu parah karena masih bisa menelpon dan memberitahu papanya. Tapi waktu saya masuk IGD dan lihat kondisinya, saya kaget dan lemes karena mulutnya penuh darah sampai saya tidak melihat ada gigi. Saya sempat berpikir bahwa gigi depannya rontok semua. Mukanya bengkak, dahinya bocor, darah keluar dari hidung dan telinga juga. Hati saya hancur karena khawatir dengan keadaan di dalam kepalanya yang mengalami benturan keras. Anak saya harus segera di CT scan kepalanya, batang lehernya, dan ronsen tulang-tulangnya kalau ada yang patah. Segera anak saya dibawa ke ruang radiologi untuk menjalani CT scan. Selesai CT scan dilakukan itu, tiba-tiba dia muntah darah banyak sekali. Kami tambah khawatir dengan kondisinya, dan kami berpikir pasti dia mengalami gegar otak yang cukup berat atau ada pendarahan di otaknya. Waktu itu saya cuma bisa menangis dan ada perasaan marah kepada si penabrak, walaupun dia sudah bertanggung jawab membawa anak saya ke rumah sakit. Saya hanya minta kekuatan dari Tuhan dan mencoba menenangkan diri. Saya sempat beberapa kali katakan kepada Cika, "All is well with you nak. God is in control. Everything is going to be alright nak." Saya katakan itu berulang kali. Malam itu saya benar-benar merasakan pertolongan Tuhan di mana tubuh saya diberi kekuatan sehingga bisa mengikuti proses pemeriksaan Cika di rumah sakit Carolus sampai selesai, dan kemudian juga memindahkan Cika ke IGD Rumah Sakit Siloam Karawaci. Di Rumah Sakit Siloam Karawaci juga dokter bedah syaraf dan bedah plastik menyampaikan hal yang sama, bahwa ada patah di tulang pipi dan beberapa gigi yang kemungkinan patah atau goyang dan harus segera dilakukan operasi keesokan harinya. Singkat cerita, operasi berjalan dengan lancar dan tulang pipi yang patah yang tadinya harus dipasang plat logam ternyata tidak diperlukan. Ditemukan juga ada luka di rongga mulutnya dan harus dijahit. Gigi-gigi depan ternyata goyang semua, bahkan ada 2 gigi yang lepas. Tapi karena Cika sedang menggunakan kawat gigi, jadi gigi yang lepas masih menyangkut di kawat giginya dan coba ditanam kembali, dan diharapkan bisa hidup dan kuat kembali. Hasil pemeriksaan CT scan dan ronsen keluar, dan puji Tuhan tidak ditemukan pendarahan di kepala. Cika hanya mengalami gegar otak ringan dan ada patah di tulang pipi kirinya. 3 hari kemudian, Cika sudah boleh pulang dan hanya
perlu menjalankan beberapa kali fisioterapi karena masih sulit berjalan akibat ada benturan di pinggulnya saat tertabrak mobil itu. Saya tidak merasakan marah kepada supirnya. Mungkin kesal sedikit iya, tetapi saya lebih merasakan rasa syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menjaga saya dan saya masih diberikan kesempatan untuk tetap berada bersama-sama dengan keluarga saya dan juga orang-orang terdekat saya. Empat hari sebelum kejadian pada tanggal 21 Oktober kira-kira jam 8 malam, setelah kami selesai makan malam, saya ditelepon oleh Ibu Nurhayani, istri Pendeta Dirman Aritonang. Saya kaget karena selama ini belum pernah Ibu Nur atau Pak Dirman menelepon saya secara langsung. Beliau mengatakan bahwa mereka baru saja melakukan mesbah doa keluarga dan digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa buat kami. Awalnya saya mengira mereka mau berdoa buat saya karena kondisi saya saat itu juga sedang kurang baik. Lalu Pak Dirman berdoa buat saya dan juga mendoakan keluarga kami. Saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Pak Dirman dan Ibu Nur yang taat kepada suara Roh Kudus dan menyempatkan diri menghubungi kami untuk berdoa. Saya percaya Tuhan melindungi anak saya. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak taat. Mungkin kejadian yang lebih buruk bisa menimpa anak saya. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan terus menolong kami. Kesehatan Cika terus membaik dan saat ini Cika dapat kembali bekerja, melayani dan beraktivitas seperti biasa. Tuhan bahkan menyatakan mujizatnya dalam pembiayaan operasi dan biaya rumah sakit yang awalnya membuat kami khawatir karena kami tidak mau memberatkan si penabrak, sepasang suami istri pasangan muda yang baru menikah, dan mereka juga sudah bertanggung jawab dengan membawa anak kami ke rumah sakit dan menanggung biaya perawatan di IGD. Kami juga merasa sangat dikuatkan dan dihiburkan dengan doa-doa dan perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian kepada kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami percaya Dia selalu memiliki maksud dan rancangan indah bagi kami sekeluarga. Terpujilah Tuhan, sungguh Dia Allah yang setia.
Sungguh, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Itu sebabnya kita bisa berkata, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tetap menolong kita.